kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai hukum perjanjian internasional yang merupakan salah satu bagian penting dalam hukum internasional. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian hukum perjanjian internasional, dasar hukum yang mengaturnya, subjek dan objek perjanjian internasional, asas-asas yang berlaku, serta gambaran penerapan perjanjian internasional dalam praktik hukum antar negara. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu perjanjian internasional dibentuk, siapa saja pihak yang dapat terlibat di dalamnya, serta bagaimana perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang menyetujuinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum perjanjian internasional. Hukum perjanjian internasional merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur secara menyeluruh proses pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yaitu negara atau organisasi internasional, yang bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, perjanjian internasional tidak bersifat sukarela semata, melainkan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi berdasarkan prinsip hukum internasional. Adapun dasar hukum utama dari hukum perjanjian internasional adalah Konvensi Wina tahun 1969 yang mengatur perjanjian antar negara, serta Konvensi Wina tahun 1986 yang mengatur perjanjian antar negara dengan organisasi internasional maupun antar organisasi internasional. Selain itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menjadi landasan penting dalam pembentukan perjanjian internasional, terutama yang berkaitan dengan perdamaian dan kerjasama internasional. Di samping itu, terdapat pula hukum kebiasaan internasional, yaitu praktik yang dilakukan secara berulang oleh negara-negara dan diakui sebagai hukum yang mengikat. Berikutnya, saya akan membahas mengenai subjek dan objek perjanjian internasional. Subjek perjanjian internasional adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat dan mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional. Subjek utama dalam perjanjian internasional adalah negara, karena negara memiliki kedaulatan penuh dalam hubungan internasional. Selain negara, organisasi internasional juga dapat menjadi subjek perjanjian internasional sepanjang kewenangan tersebut diberikan oleh negara-negara anggotanya. Selain itu, terdapat pula subjek lain seperti Tahta Suci atau Vatikan, serta Gerakan Pembebasan Nasional dalam kondisi tertentu yang diakui oleh hukum internasional. Sementara itu, objek perjanjian internasional adalah hal, kepentingan, atau isu yang diatur di dalam perjanjian internasional tersebut. Objek perjanjian ini sangat beragam, antara lain meliputi kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi internasional, perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, wilayah dan batas negara, keamanan internasional, serta kerjasama di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Dengan adanya pengaturan mengenai subjek dan objek perjanjian internasional, diharapkan tercipta kepastian hukum serta hubungan internasional yang tertib dan saling menghormati antar negara. Selanjutnya adalah tentang asas-asas perjanjian internasional yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Aisyah Amini. Jadi, perjanjian internasional itu tidak dibuat secara sembarangan, tetapi berlandaskan asas-asas hukum yang fundamental. Asas-asas yang paling utama adalah asas Pacta Sunt Servanda, yang berarti setiap perjanjian internasional yang sah wajib dilaksanakan oleh para pihak. Selain itu, terdapat asas itikad baik yang menuntut negara-negara untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak menyalahgunakan ketentuan yang ada. Asas persamaan kedaulatan negara menegaskan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang setara, tanpa memandang besar atau kecilnya kekuatan suatu negara. Asas kebebasan berkontrak memberi hak kepada negara untuk menentukan apakah akan terkait atau tidak dalam suatu perjanjian. Sedangkan asas konsensus menekankan bahwa perjanjian hanya lahir dari kesepakatan bersama. Keseluruhan asas ini bertujuan menjamin keadilan, kepastian, dan stabilitas dalam hubungan internasional.
Selanjutnya, tahapan pembentukan perjanjian internasional. Pembentukan perjanjian internasional ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal adalah perundingan, di mana para pihak membahas dan merumuskan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Setelah tercapai kesepakatan, dilakukan penandatanganan yang menunjukkan persetujuan awal terhadap naskah perjanjian. Tahap selanjutnya adalah ratifikasi, yaitu pengesahan perjanjian oleh lembaga berwenang di masing-masing negara sesuai dengan hukum nasionalnya. Lalu setelah proses ratifikasi selesai, perjanjian mulai berlaku dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, berdasarkan jumlah pihak, terdapat perjanjian bilateral dan multilateral. Bilateral yaitu perjanjian antar dua negara, dan perjanjian multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Kedua, berdasarkan bentuk perjanjian internasional. Umumnya berbentuk tertulis seperti traktat atau konvensi. Meskipun dalam praktiknya dikenal pula perjanjian tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan internasional. Ketiga, berdasarkan sifat keikutsertaan. Terdapat perjanjian terbuka yang dapat diikuti oleh negara lain, dan perjanjian tertutup yang hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional memiliki bentuk dan cakupan yang beragam sesuai kepentingan para pihak. Selanjutnya yaitu akibat hukum dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang telah disepakati dan berlaku secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dengan itikat baik. Namun perjanjian internasional tidak mengikat pihak negara ketiga, kecuali negara tersebut menyatakan persetujuannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian internasional, maka negara yang melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban internasional, baik dalam bentuk ganti rugi, sanksi, maupun penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang nyata dan mengikat. Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus yang kami bahas adalah sengketa antara Karaha Bodas Company LLC dan Pertamina. Sengketa ini muncul dari perjanjian kerjasama energi panas bumi yang memuat klausula pilihan hukum Indonesia dan perjanjian dan forum arbitrase internasional. Isu hukum dalam kasus ini adalah apakah klausula pilihan hukum dan forum arbitrase mengikat para pihak, serta apakah putusan arbitrase internasional wajib dilaksanakan berdasarkan asas fakta sum serpanda pasal 1338 KUH Perdata dan Konvensi New York 1958. Perjanjian dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Lalu penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, pengadilan nasional tidak berwenang memeriksa ulang pokok perkara, melainkan hanya mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Jadi, kesimpulannya, perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dari mulai asas, tahapan, dan juga jenis perjanjian yang menunjukkan pentingnya kepastian hukum. Kasus Karaha Bodas melawan Pertamina menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional wajib dihormati, meskipun melibatkan BUMN demi menjaga kepercayaan dan kepastian hukum internasional. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.